Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Majelis Taklim Masjid Nurul Fuad yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar di masjid kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Saya yang enggak kurang sehat, maka suaranya agak dengung, agak gunnah itu. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali ibu-ibu, malam sore hari ini saya terutama bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam kegiatan kajian rutin. Walaupun kajian kecil-kecilan, ustadznya ya cuma dari kampung, ilmunya ya sedikit, mudah-mudahan yang sedikit itu nanti bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu yang kebetulan bertugas, apakah itu menjadi pembaca Al-Quran atau membaca sholawat Nabi, nggak usah kecil hati, meskipun sudah sepuh, suaranya mungkin terputus-putus, itu pahalanya besar itu Bu, yakin itu, saya bukan menghibur, enggak. Iya. Jadi orang membaca terbata-bata saja itu dikasih pahala Bu. Itu banyak orang-orang yang mungkin penglihatannya lebih tajam dari Bunda, bacaannya lebih fasih, tapi nggak mau ngaji, kan gitu. Mungkin suara ibu nggak terlalu bagus lah ya, tapi mau mimpin sholawat, itu berarti kan menghargai nikmat Allah. Karena itu nanti siapapun yang ditunjuk, jangan mengelak, jangan saya lah suara saya cempreng, udah tahu suara ibu jelek, tetapi kalau dipakai untuk membunyikan ayat-ayat Allah, itu menjadi baik di mata Allah. Amin. Karena ada orang yang suaranya bagus, tapi malah menjadi jalan ke neraka. Siapa itu? Suaranya bagus, iya biduran-biduran itu. Kok biduran sih? Biduran. Iya, pokoknya saya nggak sebutin nama deh. Kan suaranya elok-elok deh itu. Kadang-kadang sampai menggoda suami-suami ibu naik panggung tuh, ngerogoh duit deh itu. Sampai ibu dak-dak jantungnya deh itu. Nah, suaranya merdu. Tapi itu suara untuk menuju ke neraka. Itu Bunda nggak usah kecil hati. Suara saya jelek, sudah sepuh, terputus-putus, nggak apa-apa. Tidak ada suara terindah kecuali suara itu digunakan untuk zikir. Zikir. Quran ini termasuk bacaan zikir. Jadi orang yang biasa membunyikan Al-Quran artinya suaranya terbaik. Mungkin ibu nggak pernah ikut lomba kan di TV, masuk enggak lah. Tapi di mata Allah itu suara terbagus. Semangat Bu ya. Nah, besok nenek yang sebelah ibu kerudung, nah besok nenek, jangan malu. Nah iya, pinter kan. Makanya itu saya sudah tahu kalau beliau pinter, karena kalau ngaji nggak teke, itu ada orang pinter gitu. Ibu-ibu, hari ini kita akan menyampaikan materi kelanjutan dari yang pernah kita sampaikan. Ya, persoalan-persoalan masalah akhlak. Masalah apa Bu? Akhlak tetangga. Itu kebetulan juga ini kan besok insya Allah kan tanggal 12 Rabiul Awal,
yaitu tanggal di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi, dan sebagian kaum muslimin biasanya memperingatinya. Nah, cara kita memperingati ya gini-gini aja, kita kaji isi ajarannya, kemudian kita terapkan. Wong mengkaji Nabi itu nggak usah banyak-banyak kok Bu, cuma 3 saja. Ceramahnya nggak usah berjam-jam, cukup 3. Kalau ibu yakini, selamat kita. 1, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul Allah. 2, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada cinta yang kedua setelah Allah. Yang ketiga, mengikuti ajarannya. Selesai. Gak usah pakai kembang telur, gak usah pakai didorong-dorong, lelah, capek. Malah kadang-kadang yang itu gak dapat ilmu kan, ya, capek dorongi telur tadi. Ya, udah gini-gini aja, murah meriah, nggak pakai biaya. Nah, itu. Kenapa Bunda? Oh enggak, oh iya nggak disebutin. Nah, kalau ustadznya harus pakai air Bu. Gitu. Oh, ustadz. Ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan tentang menggali seberapa pentingkah akhlak itu ibu-ibu. Akhlak itu kira-kira fadilahnya apa? Fadhailu husnul khuluq judulnya. Fadhailu husnul khuluq. Coba bareng. Nah, seperti itu. Belum ya? Oh, kira sudah. Fadhail husnul khuluq. Coba bareng 1 2 3. Makin habis suaranya. Fadhailu husnul khuluq. Keutamaan akhlak yang baik. Keutamaan akhlak yang baik. Akhlak itu kan ada yang membagi menjadi 2 atau Bu, ada akhlak yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kita ngomongin yang baik. Kenapa saya tekankan dalam materi-materi awal ini tentang akhlak? Kenapa? Karena kita melihat kehidupan hari ini hampir pada tidak berakhlak. Kehidupan rumah tangga nggak berakhlak. Ibu mungkin hari-hari ini nonton video, ada artis berantem sama suaminya, saling menganjingkan, siapa? Oh, itu tadi di ngomongin tuh lesti. Berarti nggak ada akhlak kan itu kan? Salah paham itu lumrah, tapi nggak perlu saling berantem yang begitu nggak patut. Sesama tetangga tidak berakhlak. Mentang-mentang beli tip baru, salonnya bagus, bunyikan musik sesuka hati. Sementara kita sakit gigi, punya utang belum melunas, tagihan listrik belum, pening kan itu? Iya. Berarti nggak berakhlak kan itu? Anak-anak hari ini sama orang tua tidak berakhlak. Istri dengan suami atau sebaliknya tidak saling menjaga akhlak. Tentu bukan ibu-ibu yang saya maksud. Kalau yang ngaji gini insya Allah lah akhlaknya baik. Amin. Nah sekarang yuk kita kaji betul. Apa sih nilai-nilai keutamaan orang yang berakhlak baik itu? Kira-kira kalau saya berakhlak baik, ibu-ibu berakhlak baik, pahalanya macam mana? Model Palembang nih, macam mana? Saya melihat di kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini ibu-ibu, tidak kurang dari 8 keutamaan akhlak yang baik. Berapa? 8. Nanti kalau selesai kita kaji hari ini tuntas, kalau tidak selesai kita lanjutkan di pengajian yang akan datang. Pertama, keutamaan akhlak yang baik.
bahwa akhlak yang baik itu sesungguhnya kumpulan semua kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, itu nanti diikat menjadi satu, namanya akhlak mahmudah. Saya ulangi, biar Ibu kalau mau ngeringkes, keutamaan pertama akhlak yang baik, bahwa kumpulan akhlak yang baik itu menjadi albirru namanya. Albirru itu kebajikan. Ibu ngomong baik, bertetangga baik, tawar-menawar baik. Kumpulan kebaikan itu semua kalau diikat namanya albirru. Albirru. Saya akan bacakan hadisnya, ibu-ibu nggak usah menulis, cukup disimak. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm wa qala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsik wa garitha an ayyatali alaihi nas, rawahu Muslim. Dengerin terjemahnya. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Ia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Nawas bin Sam'an, datang menghadap Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan albirru wal ismu? Apa sih kebajikan dan dosa itu? Maka kata Nabi, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kumpulan akhlak-akhlak yang baik. Makanya kalau ibu nanti baca Al-Quran ada ayat albirru manittaqo. Albiru itu kumpulan kebaikan. Nah ini ada karena husnul khuluq, adanya akhlak yang baik. Jadi kalau manusia enggak mau melakukan kebaikan, dia tidak akan pernah memiliki albirru itu. Nah kalau al-itsmu apa? Dosa itu. Wal itsmu ma haka fi nafsika. Dosa itu sesuatu yang membuat dirimu gelisah. Dosa itu cirinya membuat diri kita gelisah. Kalau ibu pernah punya pengalaman waktu belanja di pasar, mau ngutil, misalnya mengambil dagangan orang itu, gelisah nggak kira-kira? Gelisah. Gelisah itu namanya dosa. Dosa itu yang menggelisahkan jiwamu. Cirinya itu, Bu. Jadi membedakan al-biru dengan al-itsmu itu di hati. Kalau kebaikan itu gak ada yang gelisah. Kayak ibu hari ini ngaji, gelisah nggak? Ada nggak yang gelisah? Nggak ada. Seneng adanya. Itu namanya al-biru. Tapi kalau ada perasaan gelisah, khawatir, takut, itu namanya al-itsmu, kata Nabi. Mahaka fi nafsika, yang membuat dirimu menjadi ragu. Wa karitha an ayat toli alaihi nas, dan kamu merasa malu kalau perbuatanmu dilihat orang. Jadi bedanya dosa dengan kebaikan itu ada di perasaan. Orang maling itu tenang nggak? Nggak tenang, Bu. Orang habis membunuh itu tenang nggak? Nggak tenang. Tapi kalau berbuat kebaikan tenang kan? Habis sholat tenang lah. Habis baca Quran tenang lah. Nah, itu. Habis dapat duit dari suami, tambah tenang. Berarti itu kebaikan itu namanya nafkah. Yang kedua, kita bikin singkat-singkat. Sepatutnya tanya jawab.
keutamaan akhlak yang baik itu menjadi ukuran sebaik-baik manusia. Dulu pertama kali saya ngaji dengan ibu-ibu, saya ingatkan tentang mukmin yang paling sempurna, paling afdal. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa akyasuhum aghfaru lil maudi dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Masih ingat hadisnya? Masih hafal? Alhamdulillah sudah tidak hafal, enggak apa-apa. Yang penting kan ngerti maknanya kan? Iya. Jadi akhlak itu, orang yang berakhlak baik itu menjadi simbol sebaik-baik manusia. Jadi jangan salah, orang yang terbaik bukan orang yang hartanya banyak kayak kemarin kita jelasin ya, orang yang ilmunya banyak, enggak. Harta banyak kalau enggak baik sama lingkungan ngapain? Ilmu banyak kalau enggak dipakai untuk kebaikan ngapain? Hah? Sia-sia kan? Nah, akhlak yang terbaik, akhlak baik itu menjadi ciri manusia terbaik. Dari mana kita tahu? Tentu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu simak hadis ini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqulu inna min khiyarikum asanakum akhlaqan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia bertutur, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang suka berbicara keji, fahishan. Jadi Nabi itu orang yang tidak suka ngomong yang keji. Keji itu apa? Atau keji itu? Keji itu ya campuran saru, jorok, parno, macam-macam keji yang tidak berfaedah. Wala mutafahisha, dan juga Nabi itu tidak suka berbuat keji, ngomongin keji saja nggak mau, apalagi berbuat keji. Terus wa kana yaqulu, kemudian Nabi bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, ahsanakum akhlakon, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Ibu, jadilah sekarang kita tahu, kalau kita ingin berebut menjadi manusia terbaik di mata Allah, jawabnya kita harus menjadikan diri kita orang yang berakhlak. Berakhlak pada diri sendiri, kepada suami, kepada tetangga, kepada mertua. Semua orang kita berakhlak. Bahkan kepada orang-orang yang berbeda agama terhadap kita pun perlu berakhlak. Dalam urusan muamalah. Jadi kalau punya tetangga non-muslim, tegur sapa yang baik. Kalau punya makanan lebih, bagi. Nah, urusan muamalah, urusan agama, lakum dinukum waliyati. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Islam itu jelek, siapa bilang? Ajarannya bagus, berakhlak. Itu. Yang ketiga ibu-ibu, apa fadilah dari akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu bisa menjadi pemberat timbangan kelak di yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari saat amal-amal kita ditimbang. Jadi prosesnya kan gini Bu, dulu sebelum kita ke sini kita tinggal di alam dzurriyah, alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim yang tempatnya di perut mak kita masing-masing. Kemudian sekarang kita turun ke alam dunia. Batuk dulu nggak apa-apa. Nanti alam dunia ini selesai, baiklah, selesai kontraknya, pindah ke alam barzah depan KUA yang sini. Nah, sampai nanti setelah alam barzah selesai,
hingga terjadi yaumul kiamah, ya nanti kita akan dikumpulkan di alam, dibangkitkan dulu ya, yaumul ba'ats. Semua yang pernah hidup dibangkitkan, laki, perempuan, tua, muda, semuanya bangkit atas kehendak Allah. Kemudian setelah dibangkitkan digiring ke alam namanya alam mahsyar, sebuah tempat yang luas sekali, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat bernaung, panas, matahari diturunkan cuma 1 hasta. Nah, itu namanya di alam mahsyar. Untuk ngapain? Untuk menunggu namanya yaumul hisab, dihisab, masing-masing dihisab, dihitung. Setelah selesai dihisab, nanti nunggu yaumul mizan, ditimbang. Setelah dihisab berapa baik buruknya ditimbang. Nah, setelah ditimbang ketahuan berat ringannya, yaumul jaza, dikasih tentang balasan. Jazanya cuma 2. Kalau timbangan amal baiknya lebih berat, jazanya surga. Kalau timbangan buruknya yang lebih berat, jazanya neraka. Lah saat di yaumul mizan itu ibu-ibu, yang membuat neraca timbangan amal kita menjadi berat itu akhlakul karimah. Jadi jangan nyepelekan. Ibu perwisan gitu, assalamualaikum, gara-gara ucapan itu menambah beratnya timbangan amal di yaumul mizan. Ya, ibu lewat depan rumah orang, assalamualaikum, numpang lewat, bahasa sederhana, menambah beratnya timbangan di yaumul mizan. Ibu ketika tawar-menawar dengan pedagang, lemah lembut, nggak kasar, nggak mencaci dagangan, ya, itu pengaruhnya sampai di yaumul mizan. Dengan suami milih kalimat-kalimat yang bagus, kalau nggak suka tapi tidak dengan kalimat kasar, berat timbangan di mizan. Banyak sekali. Dari mana itu Pak Sutino bilang? Dari yang disampaikan Rasulullah. Simak hadisnya di hadis nomor 626. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqi hasan wa innallaha yubghidul fahishal badhi'a. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ibu simak baik-baik hadis ini. Dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Saya ulangi, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melebihi budi pekerti yang baik. Masya Allah. Gampang kan? Ingin memberatkan timbangan gampang toh Bu? Gampang atau sulit? Kalau diceritain gampang, yang sulit mempraktekkan. Itu yang sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Bisa kita, asal mau. Asal mau. Maka anak-anak diajari Bu ini nanti. Hasil dari Ibu ngaji diajarkan ke anak-anak kita. Biar nanti timbangannya sama-sama berat. Sama suami yang, kalau Ibu sayang sama suami, nggak apa-apa sambil makan, sambil kiri menjelang tidur, cerita tentang kebaikan-kebaikan berakhlak. Saya itu sebetulnya terima kasihlah ya, selalu dikritik, nggak apa-apa. Tapi cobalah kalau ngasih tahu yang enak, nggak apa-apa Ibu. Ya, saya memang sadar masakan saya ini nggak enak. Tapi ya kalau kritik jangan di depan anak-anak, nggak enak saya. Nah, ngomong. Kalau nyatanya nggak enak, ya saya sadar nggak enak. Begitu pula kalau Ibu ada sesuatu yang mengganjal sama suami, cara meluruskannya dengan bahasa yang enak. Itu saja. Sebab nanti kalau sudah mati kan masing-masing loh Bu. Gak ada nanti suami nolong sampean tuh enggak. Atau sebaliknya.
Nah, saya ulangi, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melebihi budi pekerti yang baik. Senyum saja sudah berakhlak. Emak-emak, ibu-ibu yang gak biasa senyum, belajar senyum. Masuk kamar, siapkan kaca almari, latihan senyum. Tapi jangan setiap saat senyum tanpa sebab. Cara paling mudah mengajari senyum itu ketika menerima pemberian suami, Bu. Ketika suami datang ngasih sesuatu yang banyak, senyum. Sedikit, senyum. Iya, Bapak nggak merasakan beban kehidupan.